Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Profesor Dr. Masitoh MAG, yang saya hormati Ibu Novita SHMH, Penyuluh Hukum Ahli Media dari BPHN, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dwi, yang saya hormati seluruh jajaran dari BPHN, yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan temu sadar hukum dengan tema sosialisasi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi dalam menyukseskan program vaksinasi nasional. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan pembukaan temu sadar hukum. Ketiga, paparan tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Juga paparan kedua tentang vaksinasi antar hak dan kewajiban. Selanjutnya, pembentukan kelompok kadarkum dan diskusi kasus antar kelompok. Dilanjutkan dengan pengenalan beberapa simulasi. Selanjutnya kuis dan penutupan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyah kepada Ibu Profesor Dr. Masitoh MAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yang kita banggakan tentu Bapak Ibu, kawan-kawan dari jajaran BPHN yang selama ini memang merupakan mitra dari Aisyah. Beberapa kegiatan sudah sering kita ikuti yang diadakan oleh BPHN, dan itu tentu merupakan kegiatan-kegiatan yang cukup strategis dalam rangka dakwah Aisyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah maupun Aisyah adalah sebagai organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang memang tujuannya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam mengisi
kemerdekaan Indonesia. Aisyah dan Muhammadiyah berperan aktif untuk bersama-sama negara memikul tanggung jawab kemasyarakatan. Saya kira kita sudah sama-sama maklumi apa yang dilakukan oleh Aisyah maupun Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan ini dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, dan lain-lain sebagainya. Yang itu semua diimplementasikan lewat istilahnya di dalam Aisyah Muhammadiyah itu amal usaha. Aisyah dan Muhammadiyah selalu bergandengan tangan bersama negara untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadaban. Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia, Aisyah dan Muhammadiyah selalu ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena memang tujuan didirikannya Aisyah dan Muhammadiyah adalah memang untuk bersama-sama negara membangun masyarakat Indonesia. Bukan berarti Aisyah dan Muhammadiyah selalu bergandengan tangan, maksudnya tidak ada sisi amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah. Tapi tentu dakwah amar ma'ruf nahi munkar dari Aisyah dan Muhammadiyah itu bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik-baik, tidak arogan, tidak frontal. Wal mau'izah hasanah wajadilkum billati hiya ahsan, itu yang menjadi dasar. Dan selalu bermusyawarah. Kalau dikatakan berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik. Itulah peran Aisyah Muhammadiyah kepada negara. Oleh karena itu, ketika negara kita sekarang sedang sama-sama kita ketahui, kalau kami melihatnya itu sedang ditingkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia Indonesia melalui ujian yang kita sebut sebagai COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Muhammadiyah Aisyah menyikapinya bahwa ini adalah dalam rangka Allah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan kesehatan, dengan sadar sehat, sadar hukum, dan sadar segala-galanya. Oleh karena itulah ketika BPHN menggandeng Aisyah di tengah-tengah atau di era ini untuk sama-sama kita sadar bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 ini dengan bersama-sama kita mensosialisasikan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, apakah itu juga vaksin dan lain-lain sebagainya. Kami menyambut baik itu, silakan melalui Kadarkum misalnya, karena di EP Aisyah Majelis Hukum dan HAM antara lain kita memang punya kegiatan dengan berbentuk kelompok-kelompok, yaitu istilahnya yang kita beri nama Kadarkum dan apa bukan ini, kelompok sadar hukum, Kadarkum. Maka ketika BPHN mengajak Aisyah untuk kita berlomba keterampilan, kecerdasan tentang sekitar apa saja yang memang kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, kita siap. Karena kami berpikir bahwa kelompok-kelompok ini menjadi ujung tombak di masyarakat, menjadi ujung tombak untuk memberikan penyuluhan tentang sadar hukum berbagai hak apa saja
untuk masyarakat. Apakah misalnya untuk kelompok milenial, untuk kelompok tani di bawah, untuk kelompok pedagang pasar, dan lain-lain sebagainya, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dakwah Aisyah maupun Muhammadiyah. Oleh karena itulah saya kira uluran tangan untuk mengadakan kelompok-kelompok Kadatum ini menjadi satu kegiatan yang strategis dan penting dalam rangka kita bersama-sama pemerintah, bersama-sama negara untuk bergandengan tangan memutus mata rantai COVID-19. Vaksin itu kami mempelopori. Ketika masyarakat ragu-ragu tentang vaksin ini, kami di jajaran PP Muhammadiyah PP Aisyah, kami mempelopori untuk memulai, sehingga dilihat oleh masyarakat di bawah, masyarakat Aisyah Muhammadiyah di bawah, bahwa di tingkat pusat no problem, maka insya Allah kami yang di pusat bisa dijadikan role model untuk masyarakat Aisyah maupun Muhammadiyah di berbagai wilayah atau provinsi di seluruh tanah air. Saya kira itu sekedar sambutan saya. Tentu atas nama pimpinan pusat Aisyah saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kegiatan ini. Fasilitas seperti ini bisa dimanfaatkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Kami punya fasilitas ruangan yang mungkin ada yang lebih besar dibutuhkan juga ada. Oleh karena itu ketika Fakultas Hukum memberikan tempat itu, saya atas nama keluarga besar UMJ juga merasa senang. Jadi begitu. BPHN monggo, kalau ada apa-apa yang penting berkomunikasi dengan kami, berkomunikasi, berkolaborasi, yang sama-sama ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga bangsa Indonesia yang kita cintai. Saya kira itu sekedar apresiasi. Terima kasih sekali lagi kepada BPHN. Salam kami kepada BPHN itu utama, ya. Salam kami kepada kepala BPHN atas atas itikat baiknya tidak pernah meninggalkan Aisyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Masito MAD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua dipersilakan kepada Ibu Ivo Novita SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Musiko MAD selaku Ketua PP Aisyah beserta jajarannya, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ibu beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber dan para peserta temu sadar hukum yang berbahagia. Dan juga kami menyapa para peserta yang hadir melalui aplikasi Zoom yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita dapat berkumpul di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Temu Sadar Hukum tahun 2021. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dari Prof beserta jajarannya dan pihak Universitas Muhammadiyah yang telah menerima penyelenggaraan Temu Sadar Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rangkaian kegiatan lomba Kadatum tingkat pusat
telah membawa kelompok Kadarkum dari PPIC ya menjadi pemenangnya. Dan, dan nanti di tingkat nasional kelompok Kadarkum ini dan juga akan menjadi binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional akan mewakili di tingkat nasional bersaing dengan peserta dari tingkat provinsi lainnya. Mudah-mudahan jadi pemenang ya Ibu. Karena belum pernah ini dari pusat. Kita selaku pembina sebenarnya mengupayakan bagaimana menunjukkan agar pusat pun bisa tidak kalah dengan peserta dari provinsi. Kami sudah merencanakan untuk adanya lomba Kadarkum tingkat nasional di tahun ini. Namun mari kita lihat bersama, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat bersua kembali di pertandingan tingkat nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembinaan kelompok Kadarkum yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat harus selalu dibina. Dan salah satu bentuk kegiatan pembinaan adalah sebagaimana kita selenggarakan pada saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih ibu-ibu dari Aisyah bersemangat untuk selalu ingat meningkatkan kelompoknya, dan semoga juga sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi bahwa anggota-anggota Kadarkum adalah cikal bakal penabur benih untuk masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, pembinaan kelompok Kadarkum melalui Temu Sadar Hukum kali ini kami selenggarakan dengan mengambil tema protokol kesehatan dan vaksinasi dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19. Tema ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan sebagai informasi, di bulan Maret ini juga kami seluruh pegawai di Kementerian Hukum HAM telah melaksanakan vaksinasi, dan kebetulan kami besok ya jadwal akan vaksinasi kedua. Mohon doanya agar semuanya berjalan lancar dan semuanya menuju sehat, bebas dari COVID-19. Semoga acara Temu Sadar Hukum ini dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok Kadarkum di tingkat pusat. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita sehingga terwujud Indonesia yang lebih sehat, bebas dari COVID-19. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Temu Sadar Hukum ini, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya, banyak kesalahan yang terjadi. Dan terakhir, kami mengucapkan juga mohon maaf, kami menyampaikan salam dari pimpinan kami yang saat baik. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ipo Novita SHMH yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sebelum acara paparan, pemberian kenang-kenangan dari PPHN kepada pimpinan pusat Aisyah, disilahkan dari tim BPHN. Mungkin itu ke depan. Nanti Bapak. Terima kasih kepada
para peserta tadi yang telah ikut bersama. Untuk selanjutnya acara paparan dan pembentukan kelompok akan dipimpin oleh Ibu Leni Karina Adrianita SH. Iya. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Ya, masih semangat ya Bu ya? Masih, ya insya Allah Bu. Nah baik, ini sebelum kami mulai, perkenalkan saya Leni Karina beserta teman-teman saya. Di sini ada narasumber kita Ibu Elsie Jotubu. Nah yang kedua dengan Bapak Ali. Yang ketiga ini ada Bapak Teguh. Pak Teguh sekarang berdiri Pak Teguh. Ya ini Pak Teguh, penyuluh hukum ahli media kita, dan yang terakhir mungkin sudah tahu tadi ya Ibu Ipo. Nah ini tadi yang memberikan sambutan. Nah kami semua perwakilan dari BPHM, tepatnya dari penyuluhan dan bantuan hukum, mengadakan acara temu sadar hukum ini. Ibu-ibu sudah tahu belum tentang temu sadar hukum? Belum ya, belum pernah ada yang dengar ya. Nah, di sini temu sadar hukum ini itu adalah cikal bakal Ibu untuk nantinya kita jadikan ke lomba kadar hukum. Seperti itu. Jadi nanti melalui kegiatan ini tuh embrionya ya, kita akan membentuk kelompok kadar hukum. Nah, nanti dari kelompok kadar hukum itu nanti akan ada pembinaan Bu. Nanti ada pembinaan kelompok-kelompok yang kita bina secara kontinu insya Allah ya. Nanti kita bentuk di sini pembinaan kelompok kadar hukum. Nah, sedangkan tema yang kita ambil ini yang sedang ya Bu, yang sedang happening sekarang itu sosialisasi protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, itu dipandang dari segi hukumnya Ibu-ibu. Nah, ini dipandang dari segi hukumnya bagaimana sih? Misalnya kalau kita ada yang menolak divaksin, kena sanksi nggak? Misalnya gitu kan? Nah, itu sudah ada diatur. Kalau misalnya kita nggak mau divaksin, ada sanksinya Bu. Gitu, itu melanggar hukum ada. Nah itu kaitannya apa sih dengan misalnya saya mau disanksi tapi ada melanggar hukum? Nah bisa ini ada kaitannya. Nah itu nanti kita akan diterangkan di paparan oleh Bapak Ali dan juga Ibu Elsie. Baik, tidak berlama-lama kita mulai saja untuk paparannya. Dipersilakan untuk para narasumber untuk naik ke depan. Ya, ada yang menempati ya di depan. Untuk paparan pertama akan dipandu oleh Ibu Elsie Jotubu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang COVID-19 dan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Leni, pasti semua sudah paham karena selama 1 tahun ini kita hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Jadi saya mungkin tidak banyak menyampaikan paparan terkait ini. Ini sedikit untuk sebagai pengantar kita nanti sebentar untuk diskusi saja Ibu-ibu. Baik, di sini saya beri judul untuk paparan ini, penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, selama pandemi ini kita banyak melakukan kegiatan di rumah. Ada yang ibu rumah tangga berubah pekerjaan menjadi tambahan pekerjaan menjadi guru karena anak-anak lebih banyak sekolah dari rumah ya ibu-ibu. Iya. Iya betul. Kita jadi nambah pekerjaan, nambah pusing. Iya pikiran karena selain jadi bisa ada yang bisa jadi guru SD, guru SMP karena harus membantu anak-anak dalam melaksanakan tugas yang biasanya ibu-ibu guru atau bapak guru yang membantu mereka sekarang beralih ke kita.
selama pandemi ini kita mungkin sering mendengar tentang kata wabah. Apa itu wabah? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu. Ya, wabah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, di situ disebutkan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi pada keadaan yang masif pada waktu dan daerah tertentu. Kita semua tahu bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini begitu cepat dan menimbulkan malapetaka di mana-mana ya ibu-ibu, apalagi awal pandemi itu kita rasanya ketakutan di mana-mana, mau keluar takut, kayaknya semua pada borong barang yang awal-awal itu pada habis makanan di minimarket atau supermarket karena ketakutan masyarakat yang berlebihan. Ya, virus COVID-19 ini penyakit seperti apa? Pasti semua juga sudah tahu. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh yang namanya virus SARS-CoV-2 yang berjangkit melalui droplet atau percikan air liur ludah gitu, dan virus ini oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 ibu-ibu, karena kira-kira sekarang sekitar di atas 200 negara yang terkonfirmasi kena COVID, ada warga masyarakatnya yang terkena COVID-19 ini. Dan di Indonesia sendiri itu penyebaran COVID-19 ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non alam dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Ya, ini adalah data dari Komite Penanganan COVID-19. Ini data per 4 Maret kemarin ibu-ibu. Kalau yang saya lihat kayaknya kalau sekarang sekitar 1.400.000-an yang terkonfirmasi dalam perawatan. Ini yang per 4 Maret ya. Ini saya kutip dari covid19.co.id. Ini yang terkonfirmasi 1.361.098 orang. Ini positif, terkonfirmasi positif. Dalam perawatan sekitar 147.000, yang sembuh 1.176.000-an ibu-ibu. Ya, kita masih bersyukur karena tingkat kesembuhan untuk COVID-19 ini masih tinggi, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berusaha sembuh dari virus ini. Ya, pemerintah dalam hal ini banyak membuat peraturan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Ada banyak sekali ibu-ibu, cuman saya di sini saya ambil beberapa saja. Di antaranya keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1.7 Menkes 382 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat
di tempat umum dan fasilitas umum. Kemudian ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Kemudian ada juga Peraturan Gubernur Nomor 172 ini tahun 2021 ya Ibu-Ibu, tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Ya, banyak sekali peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun semua itu tidak akan ada gunanya jika kita sebagai masyarakat tidak mematuhi atau tidak sadar untuk melaksanakan peraturan atau anjuran dari pemerintah, yakni menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Biasanya kita kalau di jalan kita sering lihat ada yang taruh di bawah hidung, alasannya susah bernapas, atau di bawah dagu, atau bahkan kalau di pasar-pasar, saya biasa kalau ke Pasar Kramat Jati banyak banget yang nggak pakai masker, Mak. Ya, dan lebih prihatinnya lagi, biasanya kalau di pasar itu ada orang tua yang membawa anaknya ke pasar, orang tuanya pakai masker, tapi anaknya nggak dipakai masker. Iya. Lalu yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian menjaga jarak. Ini juga kadang ya saya juga termasuk yang suka agak alpa untuk misalnya kalau sesama teman kita sering ngobrol, kemudian dekat-dekat gitu. Karena katanya kalau kita harus menganggap semua orang itu OTG atau orang tanpa gejala. Lalu kemudian menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Dari sini ada sanksi-sanksinya Ibu-Ibu kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya di dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 79. Di situ disebutkan setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000. Kemudian ada juga di pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Ini setiap orang yang tidak menggunakan masker sesuai standar kesehatan yang menutupi hidung dan dagu ketika berada di luar saat berkendaraan, di tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya dikenakan denda sama berupa kerja sosial atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000. Ya, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain ya jalan, saluran air, jembatan, taman, trotoar dan sebagainya. Dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan ini masih banyak kendala seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa masih ada yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Mungkin kalau di fasilitas umum seperti kereta mungkin masih ada pembatasan, tapi seperti angkutan umum masih banyak sih yang kita lihat tetap berdekatan dan tidak memakai masker. Di sini kendalanya, ini saya kutip
kutip dari nasionalkompas.com, kendala yang dihadapi dalam penegakan protokol kesehatan, masih kurang disiplinnya warga masyarakat, lalu kemudian kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Mungkin pas ada sweeping masker, ada yang diberi sanksi, ada yang enggak, sehingga masyarakat itu kita menjadi apa ya? Jadi santai aja, nggak dikasih hukuman kok atau apa gitu. Jadinya kita cuek dengan anjuran pemerintah ini. Padahal memakai masker itu kita bukan cuma menjaga diri kita, tapi menjaga keluarga kita, apalagi yang masih muda-muda. Biasanya lebih banyak agak mengabaikan soal itu, padahal di rumah ada orang tua atau ada adik yang masih kecil-kecil yang perlu dijaga. Ya, ini upaya pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 merupakan usaha kita bersama, usaha pemerintah dan juga masyarakat, karena pencegahan COVID-19 ini kalau akan sia-sia kalau hanya pemerintah yang memberikan aturan dan yang lainnya, sedangkan kita sendiri tidak melaksanakannya. Jadi usaha bersama, seluruh pihak harus bersinergi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mungkin protokol kesehatan itu kita anggap remeh, tapi itu salah satu yang membuat bisa meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Ya, kesehatan kita harus menjadi prioritas utama, walaupun ekonomi kita, ekonomi keluarga kita harus tetap bekerja, menjalankan tugas kita di luar, namun keduanya harus berjalan seimbang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Ada iklan yang biasanya ada iklan di televisi yang mengatakan bahwa ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian membatasi mobilitas dan interaksi. Demikian, terima kasih. Mungkin nanti kita akan berdiskusi tentang terkait kerumunan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan protokol kesehatan ini nanti. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Elsie. Baik, ibu-ibu semuanya sudah, setelah kita mengikuti paparan yang pertama barusan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita ini ya Bu, untuk kita memberikan nanti sembari diskusi, karena kita akan membentuk kelompok. Di sini kan ada bentuk, ada dua ya. Karena kursinya udah seperti ini, kita bentuk nanti dua kelompok. Nah, sebelum masuk ke paparan kedua Bu, karena ini kita temu sadar hukum ya. Jadi kita Bu di dalam kegiatan temu sadar hukum ini punya ini Bu, ada passwordnya istilahnya, itu adalah tepuk kadarkum. Nah, silakan ibu-ibu berdiri dulu Bu. Ya aja ya, sambil ini nih supaya kita ini supaya imun kita naik juga di sambil olahraga. Iya betul. Supaya nggak lepas ya Bu ya. Nah, kita ini dulu ada tepuk kadarkum namanya Bu. Jadi tepuk kadarkum itu ininya ada rumusnya itu
4 kali ya, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, saya berikan contoh dulu ya. Pertama, tepuk kadar kum. 2. Nah, yang terakhir itu 2 Bu. Ya, jadi 2 3-nya 3 kali, lalu terakhir 2. Itu bisa ya? Oke, boleh. Nah, dibantu dengan ibu-ibu. Nah, silakan ibu. Nah, siap ya Bu ya? Mau contoh lagi? Boleh. Nah, oke, sekali lagi contohnya ya Bu ya. 1, 2, 3, tepuk kadar kum. Masih ada nih. Nanti kalau yang masih ada nyanyi ya Bu. Boleh. Oke, pokoknya jadi rumusnya 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 gitu ya. Oke. Ya, betul. Jadi jumlahnya 17. Nah, berarti ini kita nggak latihan lagi ya, langsung aja. 1, 2, 3, tepuk kadar kum. Oke, sekali lagi masih ada yang Dikit. Oke ya, sekali lagi ya. Oke. Nah, jadi rumusnya 17 kali ya. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2. Tepuk kadar kum. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan kita semua dong. Ya, baik. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kita itu ada namanya tepuk kadar kum. Ya, mirip-mirip seperti tepuk pramuka lah ya. Kalau yang mungkin ibu-ibu dulu banget ya, ikutan pramuka ya. Waktu sekolah, nah itu mirip-mirip sedikit. Nah, baik, ini untuk jadi nanti kita kan ada diskusi. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama, kita teruskan kepada paparan kedua, yaitu tentang vaksinasi dan dasar hukum serta dipandang dari segi hukumnya Ibu untuk vaksin ini. Baik, silakan kepada Bapak Ali. Silakan.